Kamu benar-benar tidak membesarkan setan. Saya pikir setan sudah cukup sengsara. Sampai saya melihatnya, wanita ini sesuai dengan keinginan saya, itu tepat untuk jadilah gadis budakku. King Yu, kamu masih punya waktu untuk bergerak sekarang, kamu tidak boleh membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Nenek, jangan khawatir, aku akan membawamu ke bawah untuk bertemu kembali dengan kakakku nanti. Keanu, maafkan aku minta maaf. Sumu, jangan merasa bersalah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Bukan kamu yang membunuhku. Sungguh drama yang emosional. Jika kalian berdua pergi ke pertunjukan, Anda pasti akan mendapatkan banyak penonton. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ya, itu energi peri. Sebagai keturunan leluhur Tao, dia harusnya sedikit bertekad. Tapi apa gunanya energi abadi yang begitu lemah? Setan kecil itu terus menjadi tuan setan. Sepertinya dia akan mengungkapkan jati dirinya. Sumu, pernahkah kamu mendengar tentang Dai? Apa yang kamu lakukan? Kabarnya Dai mengidap penyakit. Namanya kehilangan hati. Hanya hati indah dari 7 lubang yang bisa disembuhkan. Katamu, apakah hati kakakku hanyalah hati yang indah dengan 7 lubang? Orang gila ini, ayo, mari kita gali dan lihat. Jika kamu tidak menerimanya, kamu akan mati. Zheng Junyu, kamu sangat kejam, tidak layak menjadi keturunan Jiang Zia. Terima kasih Tuan. Kamu baik-baik saja kan? Kanopi Jinyang, kamu sangat berani. Penghakiman surga untuk memblokir. Jiang Zia, jaga keturunanmu. Kamu menyinggung orang yang salah. Pergi ke kota neraka ke-18 untuk menebus dosa-dosamu. Tuan Iblis, selamatkan aku. Tuan Iblis, saya baik-baik saja. Bagus. Hadiah apa yang akan diberikan Iblis kepada saya? Saya akan memberikannya saat aku kembali. Lalu kenapa kamu tidak meminta Iblis untuk membunuhnya? Hahaha, hahaha, baik. Saudari yang baik, kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu wanita beracun, aku tidak akan membiarkanmu. Oh, biarkan aku melakukannya sendiri. Huj, dia akan pergi. Dewa Peradilan, apakah kamu ingin mati juga? Ya. Apakah kamu mendekati kematian? Bahkan jika kekuatan Jiang Zia mencapai tingkat tertinggi, jangan mencoba menerobos perbudakan. Aku sebagai seorang pria, bagaimana aku bisa membiarkanmu melindungiku? Kamu mati untukku. Tiantong membunuhnya. Aku akan melakukan posisimu. Percaya. Leluhur. Apakah manusia leluhur? Apakah kamu baik-baik saja? Nenek moyang kamu tidak akan mati. Benar, tertusuk pedang tajamku. Bahkan dewa pun bisa mati. Langkah selanjutnya ada di tanganmu. Tianpeng, kamu masih punya cara untuk melakukannya hidup sekarang. Aku sudah lama mati, hari ini aku akan menggantikannya di surga dan bumi. Tuan Tiandi, cepatlah. Kamu salah menyebutnya. Dia adalah cucu dari Taozu, bukan Tuhan. Bukankah dia cucu dari Taozu, Kanopi?
Anda harus memberi kami penjelasan. Saya tidak pernah mengatakan dia adalah cucu Daozu. Maka maksud Anda dia adalah kaisar surga? Benar. Hei, tidak peduli seberapa bagusnya, itu adalah kaisar surga. Bunuh kaisar. Kami memiliki keputusan akhir di istana surgawi ini. Benar. Awalnya, formasi bawahan kita, mereka semua berbohong kepada kaisar untuk masuk. Saya tidak menyangka itu ada di sana. Tunggu sampai Anda salah. Saya bukan kaisar, tapi kakek saya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang menyukainya menjadi kaisar surga? Tuan Tiandi, sejauh ini, kami tidak dapat menyembunyikannya lagi dari Anda. Faktanya, saya adalah kaisar. Tidak mungkin kaisar langit yang bertanggung jawab atas pengadilan surgawi. Benarkah? Hei, apakah karena grup obrolan Tian-Tian ini, Anda pikir saya adalah kaisar? Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Ponsel ini, itu milik kakek saya. Dia bukan milik saya. Jadi siapa kaisarnya? Itu pasti kakekku. Dia bukan kaisar. Dia adalah ahli nyanyian Daoi. Apakah guru dan cucumu mengambil alih surga untukmu? Guru Daoi Sanxing? Ya, kamu adalah tuan kaisar langit yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Saya bahkan belum pernah ke surga. Saya tidak tahu di mana surga itu. Bagaimana saya bisa kaisar? Surga ada di halaman belakang rumahmu. Mungkinkah orang yang membanjiri istana surga itu benar-benar aku? Benar. Tidak heran dia tidak mati. Kakek tidak mengizinkanku pergi ke halaman belakang. Jadi itu surga? Tetapi jika saya adalah kaisar, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Itu karena Anda. Sumu. Sumu. Saya bilang saya bukan kaisar lagi. Leluhur, apakah Anda salah? Oh, kaisar surgawi yang lemah. Ups, ingatan kaisar terlalu banyak diblokir. Dia bahkan tidak bisa berbicara sendiri. Hanya ketika dia sangat marah, untuk membuka segel. Koko, kami tidak berani memaksanya. Sampah adalah sampah. Huan Tiandi, tidak ada istana seperti itu di surga dan bumi. Aku akan membunuhnya. Kamu tidak bisa membunuh jika kamu terlambat. Dia mengirimmu? Apakah kamu baik-baik saja? Lord Field Alenis sepenuhnya tersegel sebagai budak. Hahaha. Kamu tidak melindungi paman. Bukannya kami tidak menjaminnya, tapi kami hanya bisa mengandalkannya sekarang. Terbangun dengan sendirinya. Saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Guru Dao leluhur. Ini saatnya? Mengapa belum muncul? Dia tidak bisa datang. Mengapa begitu? Saya akhirnya mengenal Tuan Tao sekarang. Apa yang dipikirkan orang tua itu? Aku akan menghitung sampai 3. Atau bunuh diri untuk melihat kekasihmu mati. 1, 2, 3. Tuan Iblis, aku selesai menghitung untukmu. Biarkan dia pergi. Dari mana anjing itu berasal? Kamu adalah anjingnya. Seluruh keluargamu adalah anjing. Anjing, kenapa kamu ada di sini? Sepertinya ada aroma yang familiar pada anjing ini. Tidak, dia bukan anjing. Jinlonglah yang akan membunuhnya. Jangan biarkan dia pulih. Seseorang akan datang. Kamu lihat tidak ada pedang di punggung. Pedang ini kelihatannya sangat jelek. Pedang ini agak mirip dengan pedang langit dan bumi. Berhenti berdiri di sana. Cepatlah. Jika segelnya dibuka dengan istana surgawi, tidak akan ada kesempatan, kan? Tuan Iblis, bunuh mereka, pria dan wanita anjing. Aku akan memusnahkan. Kamu mati.
Ini adalah nafas langit dan bumi. Kembalilah lokal. Kembalilah lokal. Jadi kamu benar-benar kaisar surga. Menantu keempatku benar-benar kaisar surga. Ups, haya. Hahaha, lihatlah. Kamu sangat takut sampai bisa berlutut seperti aku, kan? Temui langit dan bumi. Jiang Xia mengikuti perintah. Ini adalah asal mula Dewa Peradilan. Bawa dia ke Tianqi untuk memulihkan diri selama 3 tahun. Dan ambil teratai Tianxin dan akar teratai Yuxin sebagai tubuhnya yang direnovasi. Ya. Dia benar-benar kaisar surga. Hahaha. Kaisar akhirnya muncul. Berikan aku pahlawannya dan tunggu. Kalau tidak, kami akan memintamu mati. Wang Pucuo, kami bertiga akan terpecah. Tidak peduli seberapa kuat pahlawanmu. Adalah mustahil untuk mengalahkan kami bertiga pada saat yang sama. Huh. 10.000 tahun yang lalu, kamu bukan tandinganku. 10.000 tahun kemudian, kamu tetap bukan tandinganku. Sekalipun kami bukan lawanmu, kamu juga tidak bisa membunuh kami. Melarikan kami kembali ke pegunungan, tidak dapat membantu kami. Ya Tuhan, kamu selalu pergi. Sekarang formasi pelindung pahlawan telah menghilang. Saat kamu pergi, kami masih bisa meretas pahlawan. Hahaha. Ayo pergi. Ayo pergi. Bagaimana itu bisa terjadi? Arai isolasi yang dibuat sendiri. Situasi apapun. Hahaha, formasi yang dibuat oleh 3 dewa pedang, bahkan orang dewasa di langit dan bumi tidak dapat membukanya, kecuali kalian bertiga mati. Ini juga akan terbuka secara otomatis. Kamu benar-benar memiliki motif tersembunyi untuk bunuh diri. Aku benar-benar tidak melakukannya. Saya tidak mengerti apakah Anda bodoh atau bodoh? Jelas bukan Tuhan surga. Anda masih harus memprovokasi semua orang dewasa di surga. Kami hanya ingin bernegosiasi dengan Anda. Tidakkah Anda ingin menyerang seluruh pengadilan? Ya, kami bukan lawan Anda. Saya tidak berpikir saya akan membunuh Anda. Bukan. Minta pemenang atau pecundang. Di depan penduduk setempat bunuh jika Anda mau. Jangan pernah menyerah. Tuan Tiandi, maafkan saya. Kami tidak akan pernah berani melangkah ke musim panas yang hebat lagi. Kami bersedia menandatangani kontrak jiwa. Mengapa Anda tidak melepaskan kami? Kami bersedia melintasi pohon untuk membunuh dewa utama. Jangan pernah mencium Daxia 12 lagi. Sekarang, Anda telah melakukan kejahatan selama bertahun-tahun. Sayang sekali membunuhmu. Sayang sekali membunuh kami. Selamatkan hidup kami. 18 tingkat neraka tidak memiliki 2 tangan dewa tertinggi. Kalian pergilah. Ya Tuhan, maafkan aku. Maafkan aku. Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Tuan Tiandi, aku tahu salah. Beri aku satu saja lebih banyak kesempatan. Kamu tidak punya kesempatan. Kakak perempuan, selamatkan aku. Aku tahu salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Adik perempuan kamu dan aku tidak akan pernah menjadi saudara perempuan lagi. Leluhur, selamatkan aku leluhur. Sudah ku bilang begitu, kamu bukan lagi keluarga Jiangku.
Pergilah ke neraka untuk menebusnya dosamu. Ah, tidak, tidak, tidak. Ah. Sekarang musuh asing telah terpecahkan, pengkhianat harus ditangani. Tuan Tada, saya bisa menyesalinya sekarang. Bagaimana menurut Anda? Tuan Tada, saya salah, maafkan aku sekali. Ini saja, Tian Peng, dari awal penciptaan surga, kamu selalu ingin menikmatiku di bumi. Risita surga, mengisolasi para dewa, sebaiknya kamu hancurkan perintah Marsekal tanpa izin. Bagaimana kamu tahu, meskipun lokal keterampilan diblokir, tapi ada cermin Haosen secara lokal. Semua orang bisa dimaafkan, tapi tidak. Apakah Anda ingin lari? Tuan Kaisar Langit, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya tidak berani lagi. Kanopi, Anda berkolusi dengan musuh asing. Invasi membangun, kejahatannya pantas dihukum. Tapi aku tidak bisa membunuhmu. Terima kasih Tuhan Tiandi, terima kasih Tuhan Tiandi. Aku akan mengantarmu ke jalur binatang. Biarkan kau bereinkarnasi untuk dieksekusi. Tuan Besi maafkan aku, Tuan Tai, maafkan aku. Pantas mendapatkannya, hari ini adalah babi. Mulai sekarang, keturunan Tian Peng, keluarga Tang, mengubah nama keluarga mereka menjadi babi. Silakan kembali ke tempat Anda, ambil alih tripod surgawi. Apakah Anda akan kembali ke surga? Anda tidak dapat dicapai, demi langit dan bumi, meskipun saya adalah keturunan leluhurku, tapi juga fana. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Pegang pedang dan pertahankan surga. Patuhi aku. Jangan kembali. Hei, kenapa kamu berlutut lagi? Bangunlah, aku tidak tahan. Dia menyegel dirinya lagi. Bukan leluhur Dao Sanxing yang menyegelnya. Itu dia. Ayo pergi, saatnya kembali ke surga. Lindungi kedamaian dunia. Ngomong-ngomong, Tuan Dao leluhur berkata bahwa Tuan Muda tidak harus pulang. Tetaplah di kota dan berkembang. Jangan ganggu mereka. Tuan Muda, itu kakekmu berkata. Biarkan kamu tinggal di kota dan berkembang. Jangan pulang dan ganggu dia. Baik, aku akan tinggal di kota, tidak kembali ke desa. Nenek, apa yang kamu lakukan? Ini adalah kunci keluarga Jiangku. Bisakah membuka rumah harta kekayaan keluarga Jiang saya, nanti? Saya serahkan obatnya kepada Anda. Baiklah, Nenek. Saya semakin tua. Mulai sekarang, urusan keluarga Jiang akan diputuskan oleh Anda. Nenek, apakah Anda bersedia? Tentu saja, aku bersedia memberikannya padanya. Lupakan keluarga Jiang kita. Tidak, itu terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Sumu. Ambillah. Ups, baiklah. Aku akan menyerahkan halaman ini padamu di masa depan tidak akan datang untuk mengganggumu. Terima kasih. Saya pergi sekarang. Sayang sekali. Kakek saya tidak datang untuk menyaksikan kebahagiaan kami, dan dia menyukai pekarangan. Saya akan bekerja keras untuk mendapatkan uang untuk membelikannya satu set. Milik kakekmu pekarangan adalah dunia peri. Pekaranganku hanyalah pekarangan biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pekaranganmu? Sumu, meskipun kita tinggal di kota, tapi kamu selalu bisa kembali ke pedesaan. Kakekmu akan datang ke kota, kamu juga bisa tinggal di sini. Benar juga kan? Ini sangat menjengkelkan. Aku tidak ingin makan nasi lunak, menyeretku dan tidak mengizinkanku kembali ke desa. Ya. Apa ada yang belum kita selesaikan? Lalu ada apa? Kamu mau dibuatkan makanan yang enak, atau apa, Hem?
masuk ke kamar pengantin. Dan akhirnya film kali ini tamat guys. Identitas Sumu telah terungkap, dan dia menyegel kembali dirinya agar tetap hidup bersama Nona Jiang. Dan melanjutkan hidup mereka sebagai manusia fana. Terima kasih sudah nonton sampai selesai.